Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Em, Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk beraudiensi dengan Bapak Ibu dari Dinas Pariwisata Kota Bandung. Kami adalah tim dari lembaga LP3H Edukasi Wakaf Indonesia yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM yang ada di desa wisata. Salah satunya yang ada di Kota Bandung. Sebagaimana kita ketahui ada 6 desa wisata yang ada di Kota Bandung dan kami mendapatkan tugas di Kampung Cibunut. Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan program tersebut. Ada materi yang sudah disiapkan. Mohon izin untuk menyampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Fitri Yana Sidika. Saya adalah salah satu dari 4 orang yang ditugaskan untuk mendampingi Bapak Ibu nanti yang ada di Kampung Cibunut ya. Dari ke-6 ini nanti masing-masing ada timnya Bapak Ibu. Kebetulan kami berempat ini yang mendapatkan tugas di Kampung Cibunut. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata itu merupakan salah satu program pemerintah dan sudah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan akan dilaksanakan di 15 provinsi dengan total kurang lebih ada sekitar 1.500 desa wisata yang ada di 15 provinsi. Dari 15 provinsi tersebut, Jawa Barat menjadi salah satu yang mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan program tersebut. Karena BPJPH di tahun 2026 ini akan memberikan kurang lebih sekitar 1,3 atau 1,4 juta sertifikasi halal gratis, termasuk untuk yang ada di 1.500 desa wisata ya Bapak Ibu. Next. Adapun maksud audiensi kami pada saat ini adalah tentunya untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu selaku pemangku kepentingan regulasi yang ada di bidang pariwisata dan melakukan koordinasi kerjasama karena keberadaan kami nanti akan turun ke lapangan, bantu teman-teman pelaku UMKM yang ada di sana, ya, khususnya kami di tim Kampung Wisata Cibunut yang ada di Kota Bandung. Mengapa pemerintah memiliki program untuk mensertifikasi rekan-rekan pelaku usaha UMKM yang ada di desa wisata? Karena kita tahu bahwa Indonesia menjadi peringkat pertama ya Bapak Ibu dalam hal indeks musim travel yang ada di dunia. Nah, untuk itu dalam rangka mewujudkan berbagai program yang ada untuk memenuhi indeks musim travel itu, salah satunya adalah dengan melaksanakan atau mensertifikasi desa-desa yang ada. Karena sertifikasi halal itu tidak hanya untuk makanan dan minuman saja, tapi juga untuk keseluruhan proses yang ada. Sehingga sertifikasi halal itu juga dilekatkan kepada program-program yang bukan terkait dengan makanan saja, tapi termasuk desa, hotel, dan restorannya itu sendiri, di mana berarti apabila desa, hotel, atau restoran itu sudah memiliki sertifikasi halal, berarti sudah memberikan jaminan kepada pengunjung bahwa makanan yang ada di sana, baik pengolahannya, baik pelaksanaan proses sampai ke penyajiannya itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada.
Nah, untuk itu pemerintah melalui BPJPH juga berkomitmen untuk memberikan sertifikasi halal self-declare secara gratis, ya. Dan hal itu dimaksudkan untuk menjadi parameter atau mewujudkan adanya parameter halal service yang ada di desa wisata. Next. Nah, mengapa? Mengapa di tahun 2026 ini tiba-tiba pemerintah memberikan atau memiliki program melaksanakan sertifikasi halal kepada 1.500 desa? Karena per Oktober 2026 kita tahu bahwa pemerintah sudah memiliki target bahwa 100% pelaku usaha UMKM yang produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal. Itu di Oktober 2026. Adapun untuk program-program sertifikasi halal yang di atas UMKM itu sudah memiliki kewajiban itu per tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau untuk UMKM itu mendapatkan kelonggaran 2 tahun, artinya di tahun 2026. Targetnya di Oktober 2026, karena ini adalah amanat undang-undang. Nah, dengan demikian khusus untuk desa wisata, karena ini adalah program khusus yang sudah dimulai per Desember 2025 ini, maka akan dilaksanakan sampai dengan bulan Maret 2026. Ini pelaksanaan selama tahun 2026 dan nanti per Januari itu kan sudah ada komitmen pemerintah ya untuk memberikan lebih dari 1 juta sertifikasi halal gratis atau sehati kepada pelaku UMKM. Nah, diharapkan sehingga sebelum Oktober 2026 ya targetnya sampai dengan Maret 2026 itu rekan-rekan UMKM yang ada di desa wisata di Kota Bandung itu sudah memiliki sertifikasi halal secara keseluruhan. Dengan demikian, program pemerintah ini akan tercapai bahwa pelaksanaan sertifikasi halal kepada 1.500 desa wisata di 15 provinsi dapat tercapai. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pelaksanaan sertifikasi halal desa wisata ini dilakukan oleh LP3H Edukasi Wakaf Indonesia? Karena banyak ya LP3H dan kami yang alhamdulillah ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program tersebut di desa wisata. Salah satunya ya. Karena Edukasi Wakaf Indonesia ini menjadi LPPH terbaik di tahun 2025 ya Bapak Ibu, alhamdulillah, karena berdasarkan dengan rapat kerja nasional LP3H tahun 2025 ini kami mendapatkan atau menjadi LPPH terbaik yang dapat mengeluarkan atau menyerap kuota sehati 2025 terbanyak pertama. Jadi kuota pemerintah kan memiliki kuota untuk memberikan sertifikasi halal gratis kepada UMKM dan LPPH kami menjadi LPPH yang paling banyak menyerap kuota tersebut. Artinya paling banyak membantu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Nah, khusus untuk desa wisata mendapatkan prioritas Bapak Ibu di tahun 2026 ini ya mendapatkan prioritas untuk penyerapan sertifikasi halal tadi. Jadi pemerintah memiliki komitmen untuk mendukung UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Nah, di 2026 UMKM yang akan difokuskan untuk mendapatkan sertifikasi halal itu khususnya yang ada di desa wisata. Nah, sebelumnya sudah diuji coba di tahun 2025 ini sampai dengan sebelum sekitar Agustus, September, Oktober kemarin ada 5 provinsi di mana LP3HEW ini terpilih ya atau dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi. Jadi ada 20 desa wisata yang sudah kami sertifikasi halal. Nah, dari 20 desa wisata itu yang ada di 5 provinsi tadi,
eh, ada sekitar 438 pengajuan sehati yang sudah eh, diajukan dan 418 diantaranya sudah terbit. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini dengan perluasan program eh, khususnya di Kampung Cibunut, ya, di mana kami ditugaskan di sana, 100% UMKM yang ada di Kampung Cibunut itu dapat memiliki sertifikasi halal. Nah, ini adalah uh, beberapa uh, pelaksana program sertifikasi halal yang ada di 20 desa wisata, di mana yang terbanyak itu adalah di NTB, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa NTB itu adalah provinsi yang cukup apa ya, yang bahkan mendapatkan peringkat pertama sebagai provinsi yang sudah memenuhi standar-standar wisata halal yang ada. Nah, itu uh, diharapkan mudah-mudahan Jawa Barat ke depan bisa bisa menjadi provinsi yang juga dapat memenuhi uh, indikator-indikator wisata halal yang ada di Indonesia ini. Karena kita tahu juga di Jawa Barat termasuk provinsi yang cukup besar penduduk muslimnya. Nah, dalam melaksanakan proses tersebut, melaksanakan program tersebut, LP3H juga sudah menunjuk ya tim-tim pendamping halal desa wisata. Kami sudah mendapatkan surat keputusan dari desa wisata yang ada. Kemudian setelah penunjukan, setelah kami mendapatkan SK, tahap berikutnya adalah audiensi, seperti yang kami lakukan saat ini kepada Bapak Ibu di Dinas Pariwisata, dan setelah ini dan teman-teman juga dari kelompok sadar wisata, dan setelah ini kami juga akan turun langsung ke lapangan kepada para pelaku UMKM yang ada di desa untuk mensosialisasikan bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal self declare dan regulernya secara keseluruhan kepada para pelaku UMKM yang ada di sana. Dan secara konsisten selama 3 bulan ke depan kami akan melakukan dan membantu Bapak Ibu pelaku UMKM yang ada di desa wisata, khususnya di Kampung Cibunut tempat kami bertugas, untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis yang ada. Nah, sebelum pada akhirnya kami akan melakukan monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal yang ada di desa. Nah, ini adalah surat tugas yang ada, yang sudah dikeluarkan dari P3H dari LPPH EWI kepada kami berempat, khususnya di Kampung Cibunut. Namun demikian, Bapak Ibu, walaupun kami ditugaskan di Kampung Cibunut, namun tidak hanya di Kampung Cibunut saja kami bisa bekerja. Artinya apabila ada desa atau destinasi wisata lainnya di kabupaten atau kota yang perlu didampingi sertifikasi halal dan belum memiliki pendamping halal yang ditugaskan, dapat kami bantu juga dan dilakukan dengan gratis oleh pendamping P3HEW. Mudah-mudahan dengan terlaksananya sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa-desa wisata yang ada, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, karena kan itu akan meningkatkan kepercayaan ya dari uh, traveler ya, dari pengunjung untuk datang ke desa itu gitu. Sehingga karena apa? Karena yakin bahwa uh, ketika kita berkunjung ke desa itu, maka akan tetap memenuhi kaidah-kaidah kehalalan yang ada sebagai uh, desa wisata yang halal. Nah, apabila kesejahteraan pelaku usaha meningkat, banyak traveler, banyak pengunjung yang datang ke sana, tentunya pendapatan daerah akan turut meningkat. Demikian, mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan dapat menjadi awal bagi kerjasama kita P3H tim P3H yang ada di desa wisata ini dan mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu yang ada di Dinas Pariwisata Kota Bandung. Demikian presentasi yang sudah kami sampaikan sebelum kita memasuki tanya jawab setelah sesi ini. Terima kasih Bapak Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.